Di balik kisah ketika cinta berubah menjadi petaka, pernahkah Anda membayangkan bagaimana jika orang yang paling Anda cintai, yang Anda percayai seumur hidup justru adalah dalang di balik kehancuran Anda? Bagaimana jika tawa dan janji manis hanyalah topeng dari rencana gelap yang mengerikan itu? Hari ini kita akan menyelami sebuah kasus yang mengguncang di kota Serang, Banten. Sebuah kisah tentang pengkhianatan, keserakahan, dan skenario keji yang berakhir tragis. Kasus ini tuh bukan hanya tentang perselingkuhan ya, tapi juga tentang betapa bahayanya ambisi egois yang bisa merenggut nyawa. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah perumahan yang dikenal tenang, yaitu di Puri Anggrek, Kecamatan Walantaka di Serang, hiduplah sebuah keluarga yang tampak harmonis, yaitu Wadison Pasaribu, istrinya, dan kedua anak mereka yang masih berusia 5 dan 7 tahun. Tetangga mengenal Wadison itu sebagai suami yang romantis dan orang tua yang penuh kasih. Sebuah potret keluarga ideal, bukan? Namun, di balik tirai keharmonisan itu ada sebuah rahasia yang tersembunyi. Wadison yang bekerja sebagai bank keliling di Lebak sering jauh dari rumah dengan jarak 3,5 jam perjalanan, membuatnya itu hanya pulang seminggu sekali atau 2 kali. Dan di sanalah, di tengah kesendiriannya ini, benih pengkhianatan pun mulai tumbuh. Diam-diam, Wadison ini menjalin hubungan terlarang dengan seorang janda berinisial R, yaitu seorang warga di Lebak yang sudah memiliki anak. Hubungan gelap ini dimulai sejak November 2023 dan sudah berjalan lama ya sebenarnya. Lalu 2 tahun berselang, di bulan Maret 2025, kebenaran mulai terkuak. Istri Wadison mulai curiga. Puncaknya, ia itu memergoki percakapan suaminya dengan selingkuhannya di ponselnya. Kemudian pertengkaran hebat pun tak bisa dihindarkan. Wadison yang saat itu ketakutan, takut akan kehilangan hak asuh anak-anaknya. Jadi dia takut hak asuh anaknya itu nanti akan jatuh ke tangan istrinya jika mereka bercerai. Makanya Wadison itu meminta maaf dan berjanji akan mengakhiri hubungannya dengan R. Dan istrinya dengan hati yang sedang terluka memberinya kesempatan kedua. Namun, janji itu hanyalah angin lalu. Begitu badai mereda, Wadison itu mulai kembali. Dia tuh diam-diam menghubungi R. Ironisnya, R di sini justru menuntut Wadison untuk menikahinya. Gak tahu diri sih, udah ngerusak rumah tangga orang, pengen dinikahi juga. Disinilah Wadison itu mulai dilema. Sebagai orang Batak dan penganut Kristen, poligami adalah hal yang tabu. Belum lagi perbedaan agama, Wadison Kristen dan R itu beragama Islam. Ini tuh menjadi penghalang yang besar bagi mereka. Permasalahan ini bahkan tuh sempat diunggah di akun TikToknya R yang menunjukkan potret genggaman tangan mereka. Seolah itu curhat tentang perbedaan yang memisahkan mereka berdua. Di rumah, hubungan Wadison dengan istrinya tuh kian retak. Istrinya meski sudah memaafkan, mulai mengeluhkan kondisi ekonomi yang memprihatinkan dengan sering mengungkit perselingkuhan yang dilakukan Wadison. Kamu bekerja di bidang uang, tapi saya tidak merasakan seperti istri-istri orang lain. Demikianlah keluhan dari sang istri. Kekesalan Wadison juga mulai memuncak, terjebak dalam ambisi egois untuk menikahi R tanpa harus kehilangan hak asuh anaknya. Kemudian, sebuah pikiran gelap mulai merasuki benaknya, menyingkirkan sang istri. Tekad bulat untuk melenyapkan istrinya mulai merasuk. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2025, Wadison bertemu dengan R di Bayah. Setelahnya, ia tuh langsung mempersiapkan segalanya, seperti membeli kabel tis, dan malam harinya itu dia langsung kembali ke rumahnya di Serang. Pada pukul 11 malam, ia tuh tiba di rumah. Istrinya tuh masih terjaga, tapi kedua anaknya sudah tertidur di kamar sebelah. Mereka itu sempat mengobrol hingga pukul 3 pagi pertengkaran kembali pecah. Sebuah kalimat menyakitkan itu terlontar dari mulut sang istri.
Saat itulah tanpa ampun Wadison mulai langsung melakukan aksinya, yaitu mengeksekusi istrinya sendiri. Menggunakan tali kelambu, ia tuh langsung mencekik leher istrinya. Teriakan minta tolong sang istri sontak dibungkam. Cekikan semakin kuat dan hingga tubuh sang istri itu melemas dan nafasnya berhenti di sana. Kedua anaknya terbangun oleh suara gaduh dan teriakan ibu mereka. Anak-anaknya di sini hanya bisa terdiam, ketakutan di kamar mereka. Setelah memastikan istrinya itu tidak bernyawa, Wadison ini mulai melancarkan skenarionya, yaitu rekayasa perampokan. Ia mengikat tangan dan kaki istrinya dengan kabel tis yang dia beli, kemudian memposisikan tubuh tengkurap di ranjang. Kelambu yang berantakan tadi langsung dirapikan dan digantung di atas tralis jendela. Dengan panik, ia langsung lari ke belakang, ambil obeng dan juga tang untuk merusak pintu belakang. Ini tuh di sini dia membuat seolah-olah rumahnya tuh lagi dibobol oleh perampok. Nah, kondisi rumah juga dibuat seberantakan mungkin. Barang-barang berharga seperti uang di dompet istrinya dan juga anting emas milik istrinya itu diambil. Lalu, antingnya istrinya itu dibuang ke toilet. Nah, untuk menambah keyakinannya, ia tuh menghantam kepalanya sendiri dengan menggunakan ulekan. Kemudian dia langsung mengunci pintu depan rumahnya dari luar, seolah-olah perampok itu keluar dan mengunci rumahnya dari luar. Kemudian ia langsung mengambil karung, masuk ke dalamnya, lalu mengikat tangan dan kakinya sendiri dengan kabel tis. Dia mengikatnya itu menggunakan mulutnya. Di sini itu Wadison berpura-pura menjadi korban yang sedang disekap. Nah, setelah semuanya siap, dia tuh mulai berteriak minta tolong. Teriakan inilah yang membangunkan anak-anaknya. Mereka tuh langsung terkejut melihat ayahnya lagi ada di dalam karung. Mereka disuruh Wadison mencari bantuan ke warga. Karena pintu depannya itu terkunci, anak-anak itu keluar lewat pintu belakang. Di sini mereka berlari minta tolong warga, dan kemudian warga berdatangan dan warga ini masuk lewat pintu belakang, ya karena pintu depannya terkunci. Dan warga juga terkejut melihat keadaan rumah yang begitu berantakan. Anak-anak Wadison langsung menunjuk ke karung tempat ayahnya berada. Warga pun langsung menolong Wadison yang sedang pura-pura pingsan. Sontak warga langsung membawanya ke rumah sakit Sari Asih. Sementara itu, warga lain menemukan tubuh istri Wadison di dalam kamar. Setelah ikatan kabel tisnya dilepaskan, barulah mereka menyadari bahwa istri Wadison itu sudah tidak bernyawa lagi. Mereka segera melaporkan kejadian ini ke Polresta Seranggota. Kemudian pada pukul 9.20 pagi, polisi tiba, langsung memasang garis polisi dan memulai penyelidikan. Awalnya dugaannya ini tuh mengarah pada perampokan karena pintu belakang yang rusak itu menjadi bukti awal. Namun tim forensik menemukan kejanggalan. Kerusakan pintunya itu justru berasal dari dalam, bukan dari luar. Ini tuh mengindikasikan bahwa pintu itu dibobol dari dalam rumah itu sendiri. Meski kondisi rumah berantakan dan barang-barang berharga juga hilang, kejanggalan ini tuh membuat polisi mulai mencurigai Wadison. Wadison yang saat itu masih dirawat di rumah sakit, ia tuh menolak dimintai keterangan dengan alasan belum pulih. Polisi kemudian menemui anak Wadison. Saat ditanya siapa yang menyuruhnya untuk minta tolong, dengan polosnya sang anak itu menjawab bapak. Kejanggalan lain di sini juga terungkap. Bagaimana bisa Wadison yang pingsan menyuruh anaknya minta tolong dalam waktu yang kurang dari 5 menit? Kecurigaan polisi semakin kuat. Sehari kemudian setelah pulih, Wadison dipanggil ke Polresta Seranggota. Ia meminta kakak kandungnya yang seorang pengacara untuk mendampinginya. Sang kakak juga terheran-heran kenapa korban memerlukan pengacara. Ini tuh menunjukkan sikap yang defensif. Di kantor polisi, Wadison ini menceritakan kronologi perampokan dengan cerita karangannya sendiri. Namun saat ditanya lebih detail, jawabannya itu mulai berubah-ubah, bahkan blunder dan membingungkan. Polisi di sini semakin curiga, tapi tak hanya polisi, kakak Wadison pun mulai meragukan pengakuan dari adiknya itu, yang sangat berbelit-belit. Meski belum ada bukti, kecurigaan diam-diam mulai membayangi Wadison. Sepulangnya ke rumah, Wadison ini menunjukkan lagi akting hebatnya. Ia mulai menangis histeris di hadapan keluarganya, seolah-olah itu kehilangan istri yang amat sangat dia cintai. Bahkan di sini Wadison juga berpura-pura pingsan.
Semua orang tuh langsung bersimpati ya dengan sikap Wadison yang seperti itu, kecuali polisi dan kakaknya yang terus memantau di tengah sesi doa. Anak sulung Wadison di sini sempat menolak ikut dengan ayahnya. Nah, ketakutan sang anak ini menjadi pertanda. Besoknya pada tanggal 2 Juni 2025, istri Wadison dimakamkan. Di sini Wadison juga berakting lagi. Dia menangis terseduh-seduh. Puncaknya itu saat kakak kandung korban diwawancarai di media. Wadison di sini terlihat sangat gelisah dan pura-pura sedih juga. Kakak korban menyampaikan pesan untuk pelaku. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Saat itu tak ada yang menyadari bahwa pelaku yang dimaksud sedang berdiri di samping mereka dan mendengarkan semua pesan yang disampaikan itu. Kemudian malam harinya di rumah Wadison, sang kakak kembali mendesak, menuntut kejujuran Wadison. Awalnya sempat menolak. Namun setelah didesak dengan emosional tentang tanggung jawabnya sebagai seorang ayah demi masa depan anak-anaknya, akhirnya di sini tuh Wadison tak kuasa lagi untuk menahannya. Ia mengakui segalanya. Ia adalah pelaku di balik skenario perampokan itu. Nah, pengakuan itu mengejutkan semua keluarganya. Kakaknya yang sejak awal udah curiga langsung meminta Wadison ini bertanggung jawab dan menyerahkan diri ke polisi. Tak lama kemudian, Wadison dibawa ke Polresta Serang Kota. Nah, di sana dia tuh mengakui semuanya. Motifnya di sini sungguh mengejutkan. Motifnya adalah keinginannya yang kuat untuk menikahi wanita simpanannya tanpa harus menceraikan istrinya dan kehilangan hak asuh anaknya. Udah gila kamu, Wadison. Terungkaplah Wadison suami korban adalah satu-satunya pelaku. Kasus ini sontak viral. Video-video akting histeris Wadison pun tersebar luas. Atas perbuatannya, Wadison itu terancam hukuman berat, yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman 20 tahun penjara. Kasus ini masih dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Serang. Semoga keadilan ditegakkan seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Dan di sini bagaimana dengan pelakor? Dalam kasus ini, secara hukum itu mungkin dia itu tidak terlibat langsung dalam pembunuhan. Namun, dampak dari hubungan gelap ini adalah pemicu petaka yang tak terelakkan. Ini adalah bahaya dari ambisi sesat, egoisme, dan nafsu yang membutakan. Kasus Wadison Pasaribu adalah cerminan mengerikan dari apa yang terjadi ketika seseorang itu membiarkan nafsu menguasai akal sehatnya. Ini tuh bukan sekedar cerita kriminal ya, ini adalah pelajaran pahit tentang kehancuran yang ditimbulkan oleh pengkhianatan dan juga egoisme. Ingatlah, hubungan gelap adalah investasi masalah hidup, bukan hanya kita yang merasakan, tapi juga anak-anak kita, bahkan keluarga juga bisa merasakannya. Di sini tuh hampir tidak ada yang happy ending bagi mereka yang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, yang membangun hubungan di atas kehancuran orang lain. Mari jadikan kasus ini sebagai pembelajaran. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi, dimanapun dan kapanpun. Jika kamu merasa kasus ini penting untuk didiskusikan, tinggalkan komentar kalian di bawah. Bagikan pemikiran kalian tentang bagaimana kita bisa mencegah tragedi serupa terjadi. See you!